Come awake, oh my soul, come and praise Him. From the light of the dawn till I sleep, let me sing of your love and your mercies. Come awake, oh my soul, I will praise Him. There is one thing I ask, one thing I see, that I may dwell in the house of my. Shalom saudara, selamat pagi, puji Tuhan. Kita kembali bisa beribadah kepada Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari saudara, kita mempersiapkan tubuh jiwa roh kita datang kepada Tuhan sebelum kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan yang selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami. Penyertaan, perlindungan, berkat-berkat kasih Tuhan melimpah dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak pernah kekurangan makan, minum, pakai, karena Tuhan memberkati jasmani kami. Terlebih juga berkat rohani, firman-Mu selalu menuntun hidup kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebelum kami masuk lebih jauh dalam ibadah ini, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang siap melayani pada pagi hari ini. Urapi pemain musik, pemimpin pujian, pemuji, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga tim multimedia yang menyelenggarakan acara ini. Tuhan mengurapi kami semua sehingga pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Terlebih juga seluruh jemaat yang beribadah kepada Tuhan dimanapun mereka berada, bahkan para penonton yang melihat tayangan ibadah ini, kiranya juga Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau puji nama-Nya. Haleluya. Sebab hanya Engkau Allah yang setia Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Yesus.
Mari jemaat Tuhan, saat ini kita mau bersorak bagi namanya. Kita mau besarkan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, kita mau lebih dalam lagi memuji Tuhan. Kita mau katakan, berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga.
akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Sebab kami perlukan Engkau di dalam kehidupan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan hidupku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Sama-sama nyatakan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau setia Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami berserah,
Shalom saudara-saudara, puji Tuhan ya, kita sudah menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dan tiba saatnya kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Biarlah kami hari ini boleh beribadah kepada Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan kami saat ini akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Mari Tuhan berkati kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, supaya kami diberkati bersama-sama. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. 3 ayat saja saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan untuk pagi hari ini ya, dan di bulan ini yaitu keyakinan di dalam Kristus. Keyakinan di dalam Kristus. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, setiap orang Kristen pasti ingin memiliki keyakinan akan keselamatan, ya, yaitu kepastian bahwa pada saat Kristus Yesus datang kembali atau maut tiba-tiba datang kepada kita, dia akan berjumpa dengan Tuhan Yesus di surga. Haleluya, haleluya, ya. Maksud Yohanes dengan menulis surat ini supaya umat Allah boleh memiliki keyakinan itu, saudara, ya. Jadi tidak ragu-ragu bahwa kita pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Nah, sudah sepanjang surat ini Yohanes tidak pernah menyatakan bahwa pengalaman pertobatan di masa lalu, ya, atau pada saat kita percaya atau asal percaya saja merupakan keyakinan atau jaminan keselamatan. Menganggap bahwa kita memiliki hidup kekal hanya berdasarkan pengalaman yang masa lampau, atau iman yang tidak pernah hidup, ya, dan iman yang tidak pernah bertumbuh. Itu adalah sebuah kesalahan yang serius, ya, dan kita jangan memiliki pemahaman itu. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam nama Tuhan, melalui surat Yohanes ini memberikan cara kita untuk mengetahui, ya, kita memiliki indikator, ya, apakah kita memiliki hubungan yang menyelamatkan dengan Yesus Kristus, ya, karena kekristenan adalah sebuah relasi, hubungan pribadi dengan Kristus. Jangan kita hanya beragama Kristen, namun tidak memiliki relasi, tidak memiliki hubungan secara pribadi dengan Kristus, saudara. Ini yang menjebak, ya, banyak orang Kristen di dalam zaman ini. Yang pertama, saudara, orang percaya harus yakin bahwa ia memiliki keselamatan kekal, ya. Di dalam tadi dikatakan di ayat yang ke-13, ya, semua ini kutuliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal, saudara. Bagaimana kita memiliki hidup yang kekal, saudara? Kita harus beriman kepada Kristus sungguh-sungguh, ya. Jangan iman yang sekali udah gitu. Iman asal beriman, percaya asal percaya. Tidak demikian, ya.
Jadi kita harus memiliki keyakinan akan hidup yang kekal jikalau saudara kita benar-benar percaya kepada nama anak Allah, ya, kepada Yesus. Karena tidak ada hidup kekal atau keyakinan akan keselamatan tanpa iman kita sungguh-sungguh kepada Yesus dan mengakui Dia sebagai anak Allah yang diutus untuk menjadi Tuhan dan juru selamat kita. Saudara, keselamatan yang kita miliki sebagai kasih karunia Allah, bukan perbuatan kita. Tetapi hanya dapat diterima oleh kita melalui apa? Oleh tanggapan manusia. Melalui apa? Iman, saudara. Melalui percaya. Ya, artinya apa, saudara? Kita harus berkata-kata di dalam Dia. Kita bergerak di dalam Dia. Hidup di dalamnya. Mengasihinya melebihi apapun dan mampu melawan keinginan-keinginan yang duniawi, saudara. Ini indikatornya, ya. Saudara, yang selanjutnya, saudara, kita memiliki keyakinan akan hidup kekal kalau atau jikalau menghormati Kristus sebagai Tuhan, ya. Berusaha sungguh-sungguh mentaati perintahnya. Bukan seberapa banyak kita melakukannya, tapi seberapa usaha kita untuk selalu sungguh-sungguh mentaati perintah-perintahnya. Bahwa kita mengenal secara pribadi melalui firman-Nya. Dan selalu berusaha untuk melakukan setiap perintahnya dengan ketaatan dan kesetiaan. Ya, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Yohanes 2, ya. Kita baca, ya, 1 Yohanes 2 pasal 3 dan 4, ya. Demikian mengatakan, Yohanes, ya. Kita akan membaca 1 Yohanes pasal 2, ya. Ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, ayat 5, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah, dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Haleluya, haleluya, saudara. Jadi, saudara, firman Tuhan jelas mengatakan jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, ya. Dan kita juga memiliki keyakinan hidup kekal jikalau kita mengasihi Bapa, Anak, bukan dunia ini, saudara. Ya. Dan jikalau kita mengalahkan dunia dengan segala tawarannya, saudara. Ya. Yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, saudara. Ya. Jikalau kita mengasihi sesama, saudara seiman kita. Saudara, 1 Yohanes pasal 3 dikatakan ayat 14 dikatakan kepada kita, demikian firman Tuhan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi, saudara, kita memiliki keyakinan, ya, bahwa kita akan memiliki kehidupan kekal, bukan maut, ya. Tetapi kita sudah pindah di dalam maut kalau kita mengasihi saudara-saudara kita, ya. So, itu yang dinyatakan, itu yang menjadi indikator kita. Selanjutnya, saudara, indikator apa yang menjamin bahwa kita yakin memiliki kehidupan kekal, yaitu mengikuti teladan Kristus sungguh-sungguh, ya. Jadi kita memiliki keyakinan akan hidup kekal jikalau kita berusaha sungguh-sungguh meneladani Kristus dan hidup seperti Dia. Jadi, saudara, orang Kristen harus selalu berusaha berjuang mati-matian
untuk hidup mengikuti teladan Kristus, mengikuti kasih-Nya, berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan, mau mengampuni yang berdosa atau yang bersalah kepadanya, tidak mementingkan diri sendiri, namun mau berkorban dan mengasihi musuh, saudara. 1 Yohanes 2, saudara, ayat 6 katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saudara, kita harus hidup seperti Kristus kalau saudara mau memiliki hidup kekal itu seperti Kristus. Selanjutnya saudara, kita harus kita memiliki keyakinan akan hidup kekal jikalau kita percaya, menerima dan tetap di dalam firman hidup, yaitu Kristus yang hidup, saudara. Ya, yaitu apa? Yesus benar-benar hidup di dalam kita. Dan dalam berita asli dari Kristus. Artinya kita benar-benar mempercayai firman Tuhan dan ajaran para rasul dalam perjanjian baru. Maka kita yakin, saudara, kita hidup di dalam kebenaran, di dalam firman Tuhan. Ya, apa yang telah kita dengar dari awalnya, ketika kita diajar tentang kebenaran firman Tuhan, itu harus tetap tinggal di dalam diri kita, saudara. Ya, bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah juru selamat. Itu yang disampaikan oleh para rasul, saudara, dan firman Tuhan, ya. Dan tetap tinggal di dalam kita, saudara, iman itu, ajaran itu. Maka kita akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa, saudara. Ya. Jadi saudara, kita memiliki keyakinan akan hidup kekal jikalau juga kita sungguh-sungguh merindukan, mengharapkan kedatangan Kristus yang kedua kali untuk membawa kita bersama-sama. Kalau kita nggak yakin bahwa Yesus itu akan datang lagi ke dalam dunia ini, kita masih ragu-ragu apa betul Yesus akan memanggil kita, saudara, kita masih belum beriman sungguh-sungguh kepadanya, saudara. Ya. Karena 1 Yohanes pasal 3, saudara, ayat 2 dan 3 katakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, Kristus menyatakan dirinya, artinya apa, saudara? Kristus akan datang lagi dan kita akan melihat Dia. Dikatakan kita akan menjadi sama seperti Dia, ya. Kita akan sama, memiliki kehidupan kekal seperti Kristus. Kristus pernah mati, tapi Dia bangkit dan hidup selama-lamanya. Dan selanjutnya dikatakan, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi ini bukan mimpi, bukan hayalan, saudara. Kita akan melihat Dia, ya. Dan bagi setiap orang yang menaruh pengharapan kepada Dia, menyucikan diri kepada sama seperti Dia, maka kita akan memiliki kehidupan yang kekal, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita bersyukur menjadi orang yang memiliki keyakinan diselamatkan oleh Tuhan. Dan orang-orang yang memiliki keyakinan iman, pasti kita akan diselamatkan. Kita juga yakin memiliki hak meminta kepada Kristus, ya. Dikatakan tadi di pasal 5 tadi, ayat yang ke-14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi saudara, orang percaya itu yakin memiliki hak meminta kepada Kristus. Kita memiliki keberanian meminta kepadanya, saudara, ya. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, semua orang yang beragama pasti berdoa, saudara, ya, kepada Tuhan. Tetapi tidak semua orang memiliki hak berdoa. Berdoa itu artinya apa?
berkomunikasi kepada Allah. Banyak orang berdoa tapi tidak diindahkan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka orang berdosa, saudara. Mereka tidak mengenal Allah yang benar, sehingga doa-doa mereka tidak sampai kepadanya. Ya, kalau saudara baca di dalam Ayub pasal 24 ayat 12, saudara, dikatakan demikian, bahwa banyak orang yang berseru-seru berteriak, tapi Allah tidak mengindahkan dia. Ya, Yesaya 1 ayat 15 juga mengatakan demikian. Ya, Yeremia 7 ayat 16 juga mengatakan demikian, saudara. Seperti Abimelekh, saudara, ya. Dan istrinya dan orang-orang yang bersamanya sakit dan hampir mati, saudara. Karena apa? Dihukum Allah karena Abimelekh mau mengambil Sarah menjadi istrinya. Ya. Sehingga Allah mengatakan agar Abraham yang berdoa untuknya, sehingga ia, istrinya, dan semua orang bersamanya selamat. Ya. Jadi Abimelekh mungkin berdoa, tapi berdoa kepada siapa, saudara? Dan Tuhan Allah mengatakan supaya Abraham yang berdoa bagimu, baru engkau akan diselamatkan. Dan akhirnya Abraham berdoa dan Abimelekh diselamatkan beserta istrinya, beserta orang-orang yang bersama. Demikian juga Firaun, ketika mengalami tulah demi tulah. Sekalipun ia berdoa, namun doanya tidak bertuah, saudara. Sebab berdoa kepada ilah-ilah yang mati, berhala-berhala yang mati. Doanya tidak diindahkan oleh Allah. Sehingga ia harus meminta Musa berdoa baginya, agar supaya tulah-tulah Tuhan itu dijauhkan darinya. Baru setelah Musa berdoa kepada Allah, maka tulah itu surut. Demikian juga bangsa Israel yang kena hukum di patung ular tedung meminta doa kepada Musa agar mereka disembuhkan dan diselamatkan. Sekalipun mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, mereka tidak diindahkan oleh Tuhan. Jadi doa orang yang beriman kepada Allah yang hidup, yang di dalam Yesus saja, yang didengarkan dan diindahkan oleh Tuhan. Jadi hanya orang yang percaya kepada Kristus yang memiliki hak berkomunikasi, memiliki hak berdoa, dan yang memiliki keberanian meminta dan berdoa kepada Tuhan yang akan didengarkan dan dijawab oleh Tuhan. Ya, Surah Yohanes pasal 15, Injil Yohanes pasal 15, ayat ke-7 sudah mengatakan kepada kita bahwa Injil Yohanes pasal 15, ayat 7, saudara, mengatakan kepada kita seperti ini. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Haleluya, sudah. Ya. Jadi sudah dikasih dalam nama Tuhan, kita harus berdoa di dalam nama Tuhan. Ya. Kalau kita tinggal di dalam firman-Nya, dan firman Tuhan itu tinggal di dalam kita, maka apa saja yang kamu kehendaki akan kamu menerimanya. Ya, bersyukurlah saudara, kita memiliki penghantara, yaitu Kristus, sehingga orang yang percaya kepada Kristus bisa berdoa, berhubungan kembali, berelasi dengan Allah. Sebab orang berdosa relasinya dengan Tuhan terputus. Dosa menjauhkan ia dari Bapa. Ya, Kristuslah yang berkorban sehingga kita dibenarkan dan dipulihkan dan kembali dapat terhubung dengan Bapa kita di sorga. Haleluya, haleluya. Oleh sebab itu saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan tadi di dalam Yohanes pasal 5 ayat 14b katakan, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi saudara, kalau doa kita akan dikabulkan, ya,
Ia mengabulkan, bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, saudara. Saudara, berdoa ialah memohon kebaikan, memohon kasih karunia kepada Kristus. Bukan memerintah Kristus supaya memenuhi keinginan kita. Sudah ada banyak doa-doa yang tidak dijawab oleh Tuhan karena apa? Kita memerintah kepada Kristus. Kita menyuruh-nyuruh ya. Seolah-olah kita Yesus Kristus itu pegawai kita, pembantu kita, saudara. Ya. Supaya Kristus itu memenuhi keinginan-keinginan kita. Salah, saudara, itu doanya. Doa itu memohon. Doa itu meminta kasih karunia, memohon kebaikan Tuhan, ya. Di dalam doa kita harus tunduk kepada Allah dan mohon supaya kehendaknya terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Bukan kita yang maksa-maksa Tuhan, ya, untuk memenuhi keinginan kita. Bagaimana kita tahu kehendak Allah, Pak? Saudara, kita akan mengetahui kehendak Allah dalam banyak hal karena telah dinyatakan di dalam Alkitab. Maka itu kita harus membaca Alkitab, firman Tuhan senantiasa. Supaya tahu kita kehendak Allah itu apa bagi kita. Sehingga ketika kita berdoa, kita tidak salah berdoa, saudara. Pada saat yang lain, saudara, kehendaknya itu hanya dapat diketahui ketika kita sungguh-sungguh mencari Dia. Mencari Tuhan Yesus. Ya, maka kita akan tahu, saudara, kehendaknya. Setelah kita tahu kehendaknya mengenai sesuatu hal, maka kita dapat meminta dengan yakin, dengan iman. Ya. Nah, apabila kita melakukan ini, kita mengetahui bahwa Dia mendengarkan kita, bahwa maksudnya bagi kita akan tercapai. Haleluya. Oleh sebab itu, sudah ada pertanyaan, mengapa ada doa yang dijawab dan yang lain tidak, sudah? Yohanes mengatakan di dalam Yohanes pasal 3 ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat ya, dikatakan seperti ini, saudara. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya, jadi saudara, bahwa doa yang akan efektif, yang akan dijawab oleh Tuhan, bahwa kehidupan doa yang efektif berkaitan dengan pengabdian kita terhadap Allah, saudara. Ya, tadi dikatakan ayat 20, apa yang kita minta, kita akan memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya. Ya. Jadi ada pengabdian kita, saudara. Ya. Kita mentaati firman-Nya, mengasihi Dia, dan menyenangkan Allah, ya, saudara. Ya, tadi dikatakan, selanjutnya, dan berbuat apa yang berkenan kepadanya, saudara. Ya, segala sesuatu yang berkenan kepada Allah itu menyenangkan hati Allah, saudara. Ya, dan saudara, menyenangkan Allah adalah syarat yang sangat diperlukan untuk menerima apa yang kita minta di dalam doa kepada Allah, saudara. Nah, saudara, yang terakhir, saudara, orang percaya harus yakin bahwa Kristus itu mengabulkan doa kita. Kita bukan saja memiliki keberanian untuk berdoa, kita bukan saja memiliki keyakinan, saudara, ya, bahwa kita boleh berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita juga yakin bahwa Kristus mengabulkan doa kita. Ya, yakinlah, saudara, bahwa Kristus mewujudkan permintaan kita. Di ayat yang ke-14, di ayat yang ke-15 bagian A dikatakan, saudara, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa yang kita minta, maka kita tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ya, saudara, setelah kita yakin bahwa kita memiliki hak meminta kepadanya, dan memiliki hak untuk meminta apa yang dibutuhkan, dan kita yakin bahwa kita meminta sesuai dengan kehendaknya, saudara, maka
yakinlah bahwa Tuhan pasti mengabulkan permintaan dan doa-doa kita kepadanya. Sudah, ini penting ya, kita yakin bahwa doa kita dikabulkan. Karena kalau kita tidak yakin doa kita dikabulkan, maka ada banyak orang yang tidak mau berdoa lagi. Ada banyak orang yang berhenti berdoa. Ada banyak orang yang tidak percaya kepada doa lagi, ya. Maka itu saudara, kita perlu yakin bahwa Tuhan mengabulkan doa-doa kita, ya. Seperti doa-doa Abraham yang selalu dikabulkan Allah. Tetapi ia harus sabar dan setia menunggu waktu Tuhan. Ishak berdoa, istrinya Rahel yang mandul dapat memiliki anak dan hamil, yaitu lahirlah siapa, saudara? Esau dan Yakub, ya saudara ya. Nah saudara, Yesus mengatakan bahwa setiap doa yang dipanjatkan di dalam namanya, maka Bapa kita di surga akan mengabulkannya, saudara. Nah ini saudara, kita perlu memiliki keyakinan ini. Jangan sampai kita ragu-ragu, saudara ya, bahwa buat apa berdoa ya, kalau nggak dikabulin, mungkin nggak ya Tuhan mengabulkan. Oleh sebab itu kita perlu keyakinan ini. Seperti yang doa yang disampaikan oleh Hana, yang disampaikan oleh Yosua, oleh Nabi Samuel, oleh Daud, oleh Nabi Elia, Nabi Elisa, Nabi Esra, Nabi Nehemia, oleh Ayub, Yesaya, Daniel, Yunus, bahkan oleh Yesus sendiri, dan rasul-rasul, bahkan murid-murid Yesus. Dan semua orang percaya yang berdoa dengan keyakinan, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu pasti dikabulkan oleh Tuhan. Ya, Yakobus saudara mengatakan kepada kita, doa orang benar itu bila yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi doa itu harus yakin, saudara. Ya, bahwa yakin bahwa doa kita didengar Tuhan dan dijawab. Jangan kita cuman berdoa tapi ragu-ragu, ya. Ya sama aja, saudara. Kita tidak akan mendapat apa-apa, saudara. Ya. Nah, ketika saudara berdoa, kita juga harus yakinlah bahwa kita sudah menerimanya, ya. Di ayat yang bagian B tadi, saudara, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya, saudara. Ya. Firman Tuhan ini menunjuk kepada doa yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga kita yakin bahwa doa kita akan terjawab, saudara. Ya. Berdoa atau memohon sesuatu kepada Tuhan yang kita yakini akan diwujudkan oleh Tuhan. Kita harus yakin bahwa kita sudah memperolehnya, saudara, ya. Itulah iman, saudara. Ya. Maksudnya apa yang kita doakan dan minta kepada Allah sudah kita peroleh. Itu harus punya keyakinan itu, saudara. Sekalipun mata jasmani kita belum melihat, ya, belum terlihat oleh mata jasmani kita, namun mata iman kita sudah melihatnya, ya. Ada banyak kesaksian, saudara, ya, bagaimana orang berdoa dengan iman dan keyakinan bahwa dia seolah-olah sudah memperolehnya, saudara. Dan bukan seolah-olah, dan memang itu keyakinan iman dan terjadi, saudara. Saya selalu beriman ketika berdoa, dan apa saja yang saya doakan selalu terwujud, saudara, asal saya tidak ragu-ragu. Jangan ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Sebab orang yang ragu-ragu dan orang yang bimbang itu sama dengan orang yang tidak percaya akan janji-janji Tuhan. Dan orang yang demikian tidak akan memperoleh apa-apa dalam hidupnya. Ya. Percuma dong kita berdoa, ya. Yakobus, saudara, mengatakan, mari kita baca Yakobus, ya. Yakobus, saudara, pasal 1, ya, ayat 6 sampai ayat 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Jangan bimbang, saudara. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut
yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Oh saudara, oleh sebab itu saudara, marilah kita memiliki keyakinan iman dalam segala hal di dalam Kristus, ya. Jadi sebagai orang yang percaya saudara kepada Kristus, kita juga harus percaya kepada setiap firman Tuhan. Setiap perkataan Kristus. Kita harus yakin benar bahwa kita telah memiliki keselamatan kekal. Asal kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan kita juga yakin memiliki hak meminta kepadanya. Asal kita meminta sesuai dengan kehendaknya. Dan kita juga harus yakin setiap doa yang kita minta pasti dikabulkan oleh Tuhan. Asal kita tidak bimbang dan ragu akan janji Tuhan. Sebab itu milikilah keyakinan di dalam Kristus, saudara. Supaya kita memiliki keyakinan iman. Bahwa kita pasti memiliki kehidupan kekal. Memiliki keselamatan kekal. Dan setiap doa-doa kita pasti didengar oleh Tuhan. Dan diwujudkan dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang memberkati kami sehingga kami sungguh dikuatkan iman kami. Kami tidak ragu-ragu lagi sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami yakin bahwa kami memiliki keselamatan kekal. Kami memiliki hak untuk berdoa kepada Tuhan. Dan kami yakin bahwa doa-doa kami pasti dikabulkan asal kami berdoa sesuai kehendak-Mu. Dan kami yakin setiap doa kami sudah memperolehnya di dalam kehidupan kami. Biarlah keyakinan ini tidak luntur Tuhan dalam hati kami, tetapi kami terus melakukannya dalam kehidupan kami. Sehingga kami pada akhirnya akan melihat setiap kehidupan kami dinyatakan oleh Tuhan. Setiap iman kami dinyatakan oleh Tuhan. Setiap kepercayaan kami kepada Tuhan, janji-janji Tuhan tidak terwujud dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Diberkatilah yang mendengarkan dan diberkati juga yang menyampaikan firman Tuhan ini. Jangan biarkan ada jemaat yang ragu-ragu. Tetapi mereka memiliki keyakinan. Keyakinan iman yang pasti bahwa mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Bahwa doa-doa mereka didengar dan diindahkan oleh Tuhan. Dan bahwa doa-doa mereka dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara. La Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, diteriakan kematiannya. Oh La Via Dolorosa
por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Por la via dolorosa saat di Yerusalem seorang tak berdosa disalibkan, disiksa, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari. Por la via dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus Mesias menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa menuju ke Kalvari. Jemaat Tuhan yang dikasihi, hari ini kita akan memperingati kematian Tuhan di kayu salib seperti yang sudah kita lakukan setiap bulan dan minggu pertama. Oleh sebab itu, mari persiapkan kehidupan kita, kesiapan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Hamba-Mu menyerahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya berkat perjamuan kudus tercurah di atas roti dan anggur ini. Dalam nama Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan kepada kita mengatakan demikian. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan roti di atas tangan kanan kita, dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman saudara, kita akan makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita pegang cawan di atas tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengan iman, mari kita minum anggur dalam cawan ini dalam nama Tuhan Yesus.
Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami boleh mengingat kematian Tuhan di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Engkau menyerahkan nyawamu sebagai tebusan agar dosa-dosa kami dibayar lunas oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan dengan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, ajar kami selalu supaya mengingat. Jangan biarkan ini menjadi sebuah rutinitas, tetapi kami memaknai perjamuan kudus ini sebagai ingatan kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang patut binasa karena dosa-dosa kami. Tetapi karena kasih Tuhan, Engkau datang ke dalam dunia ini. Bahkan Engkau mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawamu untuk ganti dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah pengorbanan-Mu tidak akan sia-sia oleh perbuatan hidup kami yang tidak berkenan. Tetapi pengorbanan Tuhan sungguh-sungguh kami hargai di dalam kehidupan kami yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat yang hadir di rumah mereka masing-masing. Tuhan memberkati yang sakit disembuhkan, dipulihkan, diangkat semua segala sakit penyakit dari ujung kepala sampai ujung kaki, baik penyakit luar maupun dalam. Apapun penyakit mereka, dalam nama Yesus dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan juga memulihkan setiap jemaat yang ada pergumulan, baik rumah tangga, usaha pekerjaan, baik yang ingin memiliki keturunan, baik jemaat yang sakit permanen, yang belum bisa berbicara, yang mungkin ada katarak, mungkin juga ada penyakit jantung, kakinya yang sakit, baik juga yang ada diabetes, darah tinggi, tumor, apapun, kanker Tuhan, apapun juga sakit penyakit Tuhan, sudah dikalahkan oleh bilur-bilur Tuhan di kayu salib, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Diberkati gereja kami, diberkati hamba-hamba Tuhan kami, diberkati jemaat Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apa saja setiap aspek kehidupan mereka, kuliah mereka, sekolah mereka, diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satupun jemaat yang kekurangan, tapi semua diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Bagaimana saudara? Sudah diberkati Tuhan dengan rangkaian ibadah pada hari ini? Kita bersyukur, ya, kita boleh menikmati pujian, penyembahan kepada Tuhan. Terlebih kita boleh mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan selalu memberi kekuatan, memberikan nasihat-nasihat, bahkan solusi-solusi dalam setiap pergumulan hidup kita. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kami menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh jemaat yang selalu setia dimanapun berada di dalam ibadah-ibadah yang diadakan oleh Gereja Gerakan Pentakosta Elohim, dan seluruh juga pemirsa yang melihat tayangan-tayangan yang kami sampaikan di dalam video YouTube ini. Kiranya Tuhan juga memberkati saudara. Saudara yang kekasih Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang ingin mendonasikan sumbangan-sumbangan Anda untuk pekerjaan Tuhan, mari saudara silakan sampaikan di bawah, di nomor-nomor yang di bawah ini. Tuhan salurkan supaya tetap ibadah-ibadah ini dapat terlaksana dan nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang setia dalam mengembalikan perpuluhan, yang mendukung dalam segala pekerjaan Tuhan di Gereja Gerakan Pentakosta Elohim Cicurug khususnya, dan para donatur yang tidak kami sebutkan satu persatu,
baik dukungan doa, dukungan moral, material yang sudah disampaikan, kiranya Tuhan memberkati dan membalas. Mari saudara terus membangun iman, karena kita tahu hari-hari semakin jahat, dan jangan biarkan kita mengalami penderitaan karena kita tidak membangun iman. Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh diberkati dengan seluruh rangkaian ibadah yang kami jalani. Kiranya seluruh rangkaian ibadah menyentuh hati kami yang paling dalam. Bagi jemaat, bagi pemirsa yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan, belum menerima Engkau sebagai Tuhan, biarlah mereka ketika mendengar firman Tuhan ini boleh mendengar, percaya kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan sumber segala pertolongan kami, supaya kami semua diselamatkan oleh Tuhan. Karena hanya satu jalan, di dalam nama Yesus, maka kami dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyelesaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menerima berkat Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu dan tanganmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kuliah dan studimu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan yang dikerjakan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Amin, amin, amin. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus